Kalau waktu saya buka langsung buat dua-duanya. Jadi memang ini buat pribadi, saya juga di usaha biasanya nggak ngambil kebutuhan pribadi dari usaha. Saya menggaji itu dia diri tuh. sendiri. Itu kan itu sering banget tuh saya lihat teman-teman baru punya jalan usahanya terus berkembang tiba-tiba beli mobil mewah atau mobil bagus gitu ya. Itu sayang banget padahal pas mereka mau bayar gaji atau bayar sewa, wah kemana nih uangnya, nggak tahu kemana gitu kan. Jenis pajak apa saja yang harus diketahui oleh pemilik usaha makanan? Jadi kalau aku biasanya waktu awal perhatiin ada 3 pajak. Oke. Dan cara melaporkan pajak tahunan untuk usaha makanan seperti apa, Mas Gian? Ya sekarang udah online sih, sekarang gampang banget mau bayar, mau lapor itu gampang banget. UMKM maju, bangkit bersama, laris manis bersama komunitas partner GoFood. Banyak teman baru belajar bersama, laris manis partner GoFood yang lama dan baru selalu kompak. Balik lagi di Ngobrol Pintar bersama GoFood, masih barengan sama aku Soraya Hilmi dan juga bintang tamu kita hari ini Mas Gian. Nah, kembali lagi ke tadi skill atau kemampuan untuk berhitung, sehingga akhirnya kemampuan berhitung secara keuangan itulah yang juga mengatur keluar masuk cash flow-nya secara tepat dan pasti, dan nggak pakai lagi sistem-sistem yang nebak-nebak. Tapi itu kan karena seorang Gian emang punya kemampuan itu. Buat teman-teman yang masih kebingungan bagaimana hitungan pasti, atau kalau saya mau melakukan satu kegiatan tertentu yang promo ataupun iklan, mereka kan harus butuh hitung-hitungan. Nanti kita bahas ke situ boleh ya? Boleh. Biar teman-teman yang tengah menyaksikan sekarang mendapatkan ilmu. Ini saya membawa seorang akuntan langsung yang menjelaskan angka-angka yang aman, gambaran yang pasti buat teman-teman jadikan patokan ke depannya seperti apa nanti mengatur strategi setiap bulannya. Nah, kembali lagi pembahasan mengenai memisahkan keuangan pribadi dan juga keuangan restoran. Ya ini sih udah pasti ya, seorang akuntan mah udah ngerti ya untuk tidak mencampur adukan kedua unsur utama tersebut. Atau dari Gian memang ada tips dan trik tertentu nih untuk urusan keuangan? Ya kalau keuangan ya pasti tadi kan Kak Ayah bilang harus dipisahin nih antara rekening pribadi sama rekening usaha. Ya. Itu pasti langsung kalau waktu saya buka langsung buat dua-duanya. Jadi memang ini buat pribadi, saya juga di usaha biasanya nggak ngambil kebutuhan pribadi dari usaha. Nah, Saya menggaji itu dia diri tuh. sendiri. Jadi saya perannya marketing. Saya akan memantaskan diri saya buat jadi marketing dan gaji saya berapa di marketing, seperti itu. Jadi bukan misalnya mau bayar air pakai uang rekening usaha, itu sesimpel itu sih. Terus misalnya mau bayar keperluan pribadi, misalnya sekolah anak ngambilnya dari rekening usaha kayak gitu. Itu yang nggak boleh banget tuh di awal. Jadi semuanya harus terpisah. Terus kita semua catat transaksinya mulai dari penjualan sampai ke beban-beban yang kita keluarin kayak gitu. Nah, ini penting juga buat teman-teman UMKM. Kalau merasa aduh, kalau Mas Gian kan katanya enak lah beliau mah paham untuk hitung-hitungan yang pasti, keluar masuknya seperti apa. Mungkin yang baru saja disampaikan jawaban dari Mas Gian sendiri bisa teman-teman tiru adalah satu, itu yang paling gampang. Pertama harus dilakukan, buatlah 2 rekening. Betul. Yang memang terpisah. Maaf di sini maksudnya buatlah 1 rekening terpisah maksud saya. Iya. Jadi rekening pribadinya jangan digunakan sama sekali sebagai akses keluar masuknya keuangan. Betul. Untuk bisnis. Jadi yang di bisnis aja. Kalau memang nantinya ke depannya untuk biaya marketing, biaya iklan dan lain-lain, tetap harus mengambilnya dari manajemen keuangan yang terdapat di rekening khusus usaha tadi ya. Lalu untuk teman-teman UMKM nih, tantangan terbesarnya apa sih Mas Gian sendiri alami atau rasakan ketika mengelola keuangan? Kalau keuangan itu sih godaan-godaan ya. Jadi kayak kita kan ngelola cash flow ya. Cash flow usaha tuh susah sebenarnya. Karena dia mulai dari misalnya kita lihat tuh di rekening gede nilainya kan. Padahal di situ ada biaya gaji yang belum dibayar. Oh, betul. Biaya sewa outlet yang harus dibayar di kemudian hari gitu. Itu sebenarnya uang-uang yang sebenarnya tidak bisa digunakan untuk keuangan pribadi, Kak. Jadi itu sering banget UMKM yang baru mulai usaha itu ngelihat rekening, mau jalan-jalan lah ke Bali. Waduh. Atau mau jalan-jalan lah ke mana Amerika mungkin. Itu kan itu sering banget tuh saya lihat teman-teman baru punya jalan usahanya terus berkembang tiba-tiba beli mobil mewah atau mobil bagus gitu ya. Itu sayang banget padahal pas mereka mau bayar gaji atau bayar sewa, wah kemana nih uangnya, nggak tahu kemana gitu kan. Harus bayar pakai apa gitu kan. Bilangnya terus curhat,
aduh nggak tahu nih, usaha kok kayak nggak ada hasilnya ya, Padahal memang padahal uang keluar masuknya tidak jelas tadi itu iya ya. betul, kayak gitu sih. Efektivitasnya seperti apa sih Mas untuk seseorang ataupun pelaku bisnis tertentu? Oke, profitnya udah mulai boleh aku rasakan nih untuk jajan-jajannya aku tadi itu. Sebaiknya setelah berapa lama? Aku biasanya tetap sih, yang tadi aku bilang aku harus menggaji diriku sendiri. Oke. Nah, jadi ketika aku perannya misalnya aku accounting di sebuah usaha yang aku bikin, nah, aku gajiku berapa nih di accounting kayak gitu. Jadi misalnya Oh jadi berapa itu nominalnya, aja iya yang itu. kamu anggap sebagai profit kamu adalah itu. Yang lainnya tetap untuk kemajuan Dividennya usahanya. akan terpisah lagi gitu. Jadi kalau Oh. teman-teman mau ngambil usaha itu kita lihat dari profitnya, terus kita mau ngambil berapa persen dan berapa yang ditahan gitu. Oke, walaupun angkanya sangat meningkat pesat nih di bulan berikutnya. Lebih meningkat lah, gajinya bisa dilebihin. Aku mau ngegaji aku lebih lagi. Itu menurut Mas Gian efisien atau enggak? Teknik seperti itu. Tetap lihat kepantasan peran kita juga. Oh, tuh walaupun Anda pemilik bisnis. Kalau saya pemilik bisnis, aku merasa aku pantas mendapatkan 200 juta sebulan gitu. Itu nggak bisa juga ya kalau seperti itu. Iya, peran kita gimana Oke, itu oke. harus penting banget tuh, penting banget. Kalau misalkan ternyata peran kita cuma di bagian admin ternyata kan cuma ngontrol-ngontrol outlet gitu doang. Ya itu justru jangan terlalu besar kayak gitu. Jadi perputaran profit itu let's say di 6 bulan pertama lah, katakan saja di 6 bulan pertama, menurut Mas Gian sendiri jangan langsung dihabiskan untuk kesenangan pribadi, tetap diputar untuk perkembangan bisnis, betul? Masih seperti itu ya? Apalagi usaha baru 6 bulan gitu kan itu benar-benar kadang-kadang pesatnya bisa langsung naik banget, itu uang di rekening biasanya langsung gede. Itu Oke, bahaya itu banget. jangan kalap ya. Iya, jangan Jadi kalap. teman-teman harus fokus untuk lebih lagi memperhatikan bahwasannya profit yang dihasilkan itu bukan untuk aku mau bersenang-senang ke Eropa nih, jangan. Teman-teman fokus dulu dalam membangun bisnisnya ya. Ya berarti itu kan 1 tahun pertama itu benar-benar fokus di membangun bisnisnya terlebih Betul. dahulu. Sebesar apapun profitnya jangan langsung tergoda dulu ya. Biasanya aku kalau buka cabang juga biasanya biaya operasional selama 6 bulan aku nggak udah siapin. Oke, berarti sudah memang ada dana tersendiri yang dipisahkan. Eh. Lalu kita ngomong ke bahasa yang sedikit rumit, namun ini adalah tips dan informasi yang sangat penting sekali untuk teman-teman sekalian perhatikan. Kalau Mas Gian ya tentunya sudah termasuk, aku bisa bilang praktisi lah Mas Gian ini ya. Nah teman-teman yang belum terlalu paham tentang ilmu-ilmu dasar pajak, mungkin bisa diajarkan sedikit saja gambarannya untuk para partner GoFood yang tengah menyaksikan sekarang, jenis pajak apa saja yang harus diketahui oleh pemilik usaha makanan. Wah, berat nih. Iya nih udah mulai deg-degan nih ya bahasannya. Semoga nggak salah ya. Kalau ada yang salah boleh komen di bawah kali ya. Boleh. Jadi kalau aku biasanya waktu awal perhatiin ada 3 pajak. Jadi karena aku langsung pakai karyawan, dulu PPh 21, Oke. terus PPh final dari usaha kita itu PPh 4 ayat 2, terus langsung PPh 23 kalau kita pakai jasa misalnya servis mungkin servis outlet misalnya, jasa Transaksi apapun ya, penjualannya transaksi ya? penjualannya yang Oke, ada oke, pakai jasa oke. itu PPh 23. Oke, Kayak kita gitu. recap sekali lagi ya buat teman-teman. Ini kurang lebih adalah 3 jenis pajak utama yang harus diketahui ketika kalian memulai usaha makanan. Yang pertama itu adalah PPh final yang tarifnya itu di 0,5 dikalikan omset 1 bulan. Dibayar setiap tanggal 15 Dibayar bulan setiap, berikutnya. nah tuh sampai hafal tuh dia dibayar setiap tanggal 15. Lalu kalau memang memiliki karyawan maka menambahkan juga PPh 21. Kalau belum Mas? Kalau belum ya diri sendiri kalau digaji harus bayar. Oh, diri sendiri kalau memang menerima gaji harus juga membayar PPh 21. Dan yang ketiga adalah PPh 23 jika terjadi transaksi jasa atau penjualan dari jasa tersebut. Nah, cara untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran usaha makanan untuk keperluan perpajakan seperti apa? Kalau aku biasanya dari awal aja udah pakai POS, Kak. Wow. Semua transaksi udah tercatat tuh penjualannya. Oke, Jadi udah jadi harus dicatat semua ya. Ketahuan omsetnya. Oke. Ketahuan penjualan kita udah berapa. Jadi nanti tinggal dikali tuh. Tadi PPh finalnya 0,5% dari 1 bulan itu omsetnya. Seru Terus nggak? Kalian lihat aku ngangguk-ngangguk mulut kalian, aku ngerti nggak?
Tapi nggak apa-apa, ini kan sama-sama belajar bareng ya. Jadi kalau ada yang nonton agak sedikit bingung, kita pelan-pelan dikit ya jelasinnya Mas Betul, Gian. betul. Jadi cara gampangnya adalah selalu mencatat. Setiap transaksi mau penjualan, mau Nah. pengeluaran itu harus dicatat. Keluar masuk semuanya harus dicatat. Baru nanti setiap akhir bulan lah ya, katakanlah akumulasi di akhir bulan dengan total omsetnya akan dikalikan 0,5%. Tapi itu jika omset usaha kita tidak lebih dari 4,8 miliar 4,8 dalam dalam 1 tahun. 1 tahun. Nah ini catatan penting buat teman-teman. Kalau bingung dimundurin lagi sedikit nih videonya kan. YouTube kan bisa mundurin 10 detik, 15 detik. Kalau mundurin dulu, dicatat ulang karena ini satu angka yang pasti untuk jadi pegangan terutama buat usaha yang baru bergerak. Betul. Dan cara melaporkan pajak tahunan untuk usaha makanan seperti apa Mas Gian? Ya sekarang udah online sih, sekarang gampang banget mau bayar, mau lapor itu gampang banget. Jadi teman-teman tinggal ikut dan ke pajak.go.id terus isi e-form 1770 terus nanti tinggal isi harta, terus kewajiban, terus anggota keluarga juga diisi, terus sama tadi yang dibayar bukti bayarnya setiap bulan, yang tadi PPh finalnya diisi juga kayak gitu. Nah sekali lagi teman-teman, semua yang tadi sudah disampaikan mungkin juga nanti kita tambahkan tulisan yang bisa teman-teman baca, di capture mungkin ya, bisa ditangkap layar untuk teman-teman yang tengah menyaksikan sekarang. Nah ini catatan penting juga, ada sanksi loh buat teman-teman sekalian yang jika melakukan terlambat pembayaran Betul. atau sengaja ditelat-telatin Sengaja bayarnya. Seperti apa sanksinya Mas? 2% kurang lebih 2% dari biaya keterlambatan itu dikali aja berapa bulan. Berkembang nggak? Terus dikali berapa bulan. Wah, ya kalau pikir 2% doang, kali terus dan 12 bulan ya kelar Gede. juga, lumayan Dari kewajiban 24% pajaknya jadinya. itu. Jadi itu berkali lipat, teman-teman jangan ditunda-tunda ya. Jadi disesuaikan saja dengan, menurut saya 2% juga tidak terlalu memberatkan pergerakan bisnis kita Betul. juga ya. Dan pada awal jualan nih, waktu itu langsung mengikuti GoFood atau masih fokus saja di offline-nya? Fokusnya offline, cuma GoFood udah daftar. Langsung? Langsung daftar. Kenapa waktu itu kepikiran udah deh langsung daftarin? Karena selain kalau offline kan area kita cuma sekitar 1 kilometer lah ya kurang lebih. Tapi kalau dengan GoFood kita bisa dapat market yang lebih luas. Betul. Jadi yang tahu Geprek Gian lebih banyak lagi dibanding Semakin kita cuma luas. jualan offline Dan aja menurut gitu. dirimu waktu itu berpengaruh sekali ya? Sangat-sangat berpengaruh. Jadi orang-orang justru walaupun offline-nya yang besar dulu, tapi waktu itu triknya saya GoFood-nya rame. GoFood-nya rame terus orang-orang kepo. Itu ada apa hijau-hijau gitu kan, rame-rame. Berarti Terus desain segala macam juga diperhatikan ya? Terus akhirnya pas karena online-nya rame, offline-nya jadi naik drastis juga. Oh oke. Lalu ya tentunya kalau sudah memutuskan sejak awal mau bergabung di aplikasi, pasti sudah kebayang dong, oh aku harus mempersiapkan foto yang bagus, deskripsi yang tepat, promo-promo apa yang. Nah waktu itu langkah-langkah apa saja yang dilakukan agar visibilitas dari rumah makan Geprek Gian itu sendiri semakin meluas ke pasar yang diinginkan? Tapi ketika visibilitasnya yang kurang, kita lihat lagi kita udah ikut promo belum, kita udah ikut iklan belum. Sebelum ikut iklan itu udah benar-benar semuanya siap, jangan ikut iklan tanpa persiapan. Kalau aku tiap pagi kontrolnya itu buka aplikasi GoFood, buka Gojek, terus ke bagian GoFood. Saya lihat visibilitas resto saya. Di bagian promo ada gak nih resto saya? Visibilitasnya langsung naik di hari itu juga. Di hari itu juga. Oke.